Makasih Pak Arif, nanti kita akan diskusi ya lebih lanjut. Saya mau berikutnya, ini senior kita, guru kita semua, kita sengaja undang malam hari ini. Beliau adalah seorang peneliti, seorang aktivis, dosen, juga dulu di KPU, dan sudah menjadi tokoh nasional. Kita sedang lihat di media massa. Kita undang yang alhamdulillah berkenan hadir bersama kita malam ini, Ibu Dr. Randa Husnul Maria, PhD. Ya mungkin nanti setelah kita mendengarkan Dr. Iqbal Mukhtar dari dokter dan perawat Bu Husnul, mohon pandangan Ibu tentang keresahan ini. Bagaimana ini kalau ini diundangkan jadinya seperti apa nih masalah kesehatan kita? Silakan Bu, dengan hormat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Dokter yang luar biasa, tenaga kesehatan dan teman-teman semua. Sebetulnya saya tidak seintens undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cilaka dulu ya. Kalau di undang-undang Cilaka itu saya betul-betul kita itu pasal demi pasal kita bahas. Di sini kita memang ada beberapa ya karena banyak tugas yang lain jadi agak terlalu ini. Cuma di rumah saya itu ada 3 anak-anak muda, 2 sudah dokter, 1 PPDS, 1 baru dibuang ke Subulus Salam, kayaknya dari kuliah rumahnya di Jakarta Selatan, kuliah di UI, sekarang jadi intensifnya di Subulus Salam di Aceh sana, nggak tahu di daerah mana, kita juga belum pernah ke sana. Satunya lagi masih mahasiswa, 6, 1 PPDS. Jadi tiap hari ini menjadi isu di meja makan kita gitu. Gimana sistem pendidikan, PPDS dan sebagainya yang tadi dijelaskan oleh dokter siapa yang pertama tadi? Iqbal Mukhtar. Oh, Dokter Iqbal kayak gitu. Saya cuma senyum-senyum aja. Giliran saya ngomong di satu orang-orang partai, saya langsung ngomong sama rektor ya. Alah, kalau ngomong sama rektor nanti saya juga bisa WA langsung ke rektor kayak gitu. Gimana sistem pendidikannya. Jadi ada beberapa isu. Pertama, karena saya political scientist, saya melihatnya dari kacamata kekuasaan. Rezim ini memang sudah tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel, tidak partisipatif di dalam membuat berbagai macam produk-produk perundang-undangan. Ya, bayangkan yang undang-undang Omnibus Cilaka itu, undang-undang Cilaka dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dijadikan kemudian Perpu, dijadikan kemudian dicap. Kita masih berada di DPR, di checks and balance dari pemerintah. Tapi hari ini kita harus betul-betul kuat. Cuma tadi saya sedih kalau dokter-dokter yang tugasnya luar biasa untuk menjaga para pasien, para kesehatan dari masyarakat harus demo. Itu saya sebetulnya nggak terlalu pro demo. How to do lobby-nya. Dari sejak awal itu Dokter Slamet setelah pulang dari Aceh, saya bilang, hey, kalian itu semuanya, ayo kita rame-rame untuk melakukan roadshow. Itu waktu itu sebelum dari Aceh kan sebelum banyak dibahas tentang RUU ini. Roadshow, ayo kita ketok itu pintu DPR satu persatu kalau tidak bisa secara fraksi. Sudah bahasa saya sudah summum bukmun umyum fahum layar ciunda. Utak tuli nggak mau dengerin kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat seperti itu. Ayo yang namanya ini. Jadi menggunakan yang disebut opinion leaders. Memang tidak harus semuanya dari dokter lah. Kalau dokter-dokter yang kerjaannya sudah luar biasa, bebannya luar biasa, harus demo. Itu saya sedih sebetulnya. Karena biasanya saya suruh demo mahasiswa aja deh. Sekarang mak-mak aja yang demo kayak gitu ya. Mahasiswanya karena kalau di demo ditembak lagi sah. Nah, yang kedua, mengingat seluruh aspek dari nasional berada di bawah kendali oligarki, saya takutnya ini juga masih menjadi rentetan dari bagaimana rezim ini ya bukan kepentingan masyarakat tapi kepentingan oligarki. Karena tadi yang dijelaskan dan saya mencoba untuk speed reading, tadi bicara juga hubungan industrial, apakah hubungan industrial Pancasila atau apakah hubungan industrialnya sudah liberal kapitalis. Nah, sebetulnya ini satu bukti lagi gitu. Liberalisme dan kapitalisme.
Kalau di satu sisi bahwa ini akan privatization, tapi kenapa Kementerian Kesehatan bisa begitu tadi dominan ya mengurus semua isu. Nah ini persoalannya dari isu kesehatan ini, apakah yang mana yang masuk private dan yang mana yang masuk quasi. Jadi ini jelas karena penyediaan pelayanan kesehatan kan memang pemerintah nggak mampu semuanya, sehingga swasta kayak Muhammadiyah, saya nggak tahu ini sudah teman-teman dari Muhammadiyah karena banyak dari sejak undang-undang ormas waktu itu salah satu yang terkena Muhammadiyah karena Muhammadiyah punya berapa puluh rumah sakit gitu ya. Saya ini sedang di kampung makanya putus-putus dari tadi. Di Kecamatan Babat aja Muhammadiyah punya 2 rumah sakit. Itu juga dulu setengah mati hanya karena yang satu mau di-upgrade ternyata izinnya tidak boleh di-upgrade, harus bikin baru, maka mereka bikin baru. Tapi sudah semuanya prosesnya di ini nggak bisa. Akhirnya bisanya dengan cara ya injek dari anggota dewan kayak gitu. Akhirnya kemudian anggota dewannya memaksa Kementerian Kesehatan dan akhirnya dapat izin. Walaupun sekarang sudah luar biasa. Di tingkat kecamatan Muhammadiyah punya 2 rumah sakit di Kecamatan Babat di rumah saya ini. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, sebetulnya tadi Dr. Iqbal juga bicara tentang ini kok sama juga prosesnya seperti undang-undang Cilaka. Harusnya DPR memfasilitasi gitu ya, dengar pendapat aspirasi publik kayak gitu ya. Jadi jangan demo tapi gimana caranya kita datengin mereka karena ini profesi yang sangat penting di dalam kehidupan kita bernegara dan dalam sejarah bangsa ini dokter itu pahlawan-pahlawan, jangan salah. Dulu yang turun siapa aja itu, kalau kita punya daftar panjang tentang peran politik dari dokter-dokter melawan Belanda dulu. Nah, ini juga penting jadi di historical reading ya, membaca kembali sejarah bangsa ini, peran dari dokter-dokter itu seperti apa. Jadi kesan yang muncul ada satu, pemenuhan janji kepada oligarki, yang kedua cipta kondisi sebetulnya going to interlocking to maintain the power in 2024. Mau nggak mau ini urusannya juga pemilu 2024 ya, seperti keluarnya Impres nomor 2 tahun 2023 yang dicurigai pelunasan janji pemilu, yaitu desain kepada beberapa hal proses. Itu betul ada proses yang ASN dari Kementerian Kesehatan. Ini ada nggak ini yang pegawai dari Kementerian Kesehatan yang ASN-nya? Anda nggak boleh bicara loh kalau menurut itu karena ditakutkan nanti akan berbeda dengan pandangan dari menteri. Ini udah anti intelektual di kalangan Kementerian Kesehatan. Jadi ini juga menjadi masalah. Tapi kalau untuk urusannya kayak gitu, saya sudah dipanggil juga dulu waktu pemilu 2019 kayak gitu, dapat surat dari Komisi ASN juga dilarang bicara. Jadi saya ada suratnya resmi dan ternyata masuk ke sipok saya surat itu, tapi namanya salah, ininya salah, jadi saya cuekin aja, biarin aja. Ya nggak apa-apa udah. Kita bicara tentang ilmu kita bicara tentang substansi pembelaan terhadap rakyat kita, tapi kemudian dilarang bicara karena ASN. Dilarang bicara, betul-betul saya dilarang bicara. Dan jadi ini agak lucu juga kalau kemudian Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan aturan itu. Jadi proses anti intelektualnya terjadi, transparansinya tidak terjadi. Kenapa? Nah ini juga menjadi pertanyaan nanti. Dari substansi sepertinya omnibus ini banyak sekali ya yang undang-undang apa saja itu, undang-undang wabah menular, jaminan sosial, tentang kesehatan, tentang rumah sakit, kesehatan jiwa, kekarantinaan, itu mau dijadikan satu di omnibus. Nah ini juga hati-hati karena the devil is in the detail. Jangan sampai kemudian nanti karena ya, seperti undang-undang itu yang itu 4 undang-undang dijadikan satu menjadi 573 pasal, akibatnya anggota KPU nggak baca dengan baik. Nah nanti jangan sampai kemudian dokter-dokter juga siapapun stakeholder dari kesehatan tidak membaca dengan baik yang akhirnya juga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Isu lain yang ingin saya
stakeholdersnya. Tapi saya lebih banyak bicara mungkin dari hak rakyat. Hak rakyat mendapatkan kesehatan itu bagaimana sebetulnya? Kita sangat banyak mendengarkan apakah malpraktek, apakah bagaimana kemarin penanganan tentang COVID-19, ya. Anak saya yang di dokter di rumah sakit rujukan di Pamekasan, tapi juga dia kerja setengah mati. Yang tadi bicara tentang berapa gajinya. Gajinya itu rumah sakit kesehatan yang ada, yang mendapatkan rujukan, yang ada dana dari COVID, undang-undang COVID-nya, mendapatkan dana itu. Nah, di sini juga apakah itu posisinya di ID ataukah posisinya di mana, untuk membaca kembali bagaimana sebetulnya administrasi atau pengelolaan dari rumah sakit yang ada. Jadi dokter harus berhadapan dengan birokrat di rumah sakit, harus berhadapan dengan birokratnya Kementerian Kesehatan, harus berhadapan dengan rezim yang berkuasa. Nah, di sini kemudian seperti apa? Bagaimana pelayanannya? Kemudian organisasi profesi itu yang apa sih masalahnya ID dengan Dokter Triawan? Kok kayaknya ini banget kayak gitu ya? Kita sampai sudah saya ketemu, sudah ayo kita ketemukan bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, ini urusannya adalah urusan etika dari sebetulnya kampus juga, kampus-kampus juga. Jadi balik lagi tadi, bagaimana sebetulnya penyediaan tenaga kesehatan, sistem pendidikan. Di UI mungkin tadi dikatakan ya, walaupun ini anak saya PPDS, kebetulan di pulmo ya, di paru-paru, semester 1 kayaknya cuma di ospek yang menurut saya nggak ada urusannya untuk dia menjadi dokter yang handal. Ya, hal-hal yang sangat pribadi, yang sangat ngawur kayak gitu itu juga terjadi di dalam konteks sistem hubungan PPDS ya dengan para seniornya, dengan bagaimana dan sebagainya, dan katanya rektor UI sedang membereskan yang kayak gitu-gitu. Ya, yang menurut saya itu bukan sistem pendidikan, bukan metode pendidikan, bukan metodologi yang baik. Itu di UI. Bagaimana di tempat lain? Nah, ini juga mungkin mapping persoalan-persoalan yang dihadapi supaya apa? Supaya tidak menjadi counterproduct di dalam. Ini kan Kementerian Kesehatan dia juga dengar ada beberapa persoalan internal di ID, ada persoalan internal di dalam sistem-sistem pendidikan, sistem yang ada di situ. Nah, ini juga harus dibuat mapping yang jelas supaya ID organisasi profesi ini tidak didividet, walaupun rezim sekarang ini senangnya memproduksi perpecahan yang ada di Republik ini. Ya. Nah, saya dengar juga bahwa Kementerian Kesehatan juga sudah mengajak yang pro kepada istana. Kan ini persoalannya. Kalau Anda nggak pro istana yang nggak diajak proses-proses. Sama dengan dulu undang-undang Cilaka itu kan. Nah, terus kemudian dipecah, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Ternyata ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya seperti itu. Itu yang terjadi. Dari sejak awal saya katakan ini siapa yang membuat. Ternyata di undang-undang Cilaka itu ya ada draftingnya ya dari para bandar. Makanya kenapa mereka oligarki ekonomi. Jadi kenapa kemudian pasal-pasal yang ada tidak membela kepentingan dari buruh di Indonesia. Nah, saya takutnya nanti Anda juga digerus dengan model kapitalisme, model nanti akhirnya tidak hanya cuma kampus dari asing yang masuk ke Indonesia, rumah sakit asing seperti apa yang di Riau, itu rumah sakit Malaysia dan sebagainya yang masuk luar biasa di dalam konteks itu. Sehingga masalah kesehatan ya yang saya lihat adalah mengancam kesehatan. Gimana mengancam kesehatan masyarakat, memecah belah, mempersulit birokrasi. Tapi kalau birokrasinya menurut bapak-bapak yang bapak-bapak dokter di sini, birokrasi di dalam surat ini kan yang ramai juga tentang surat STR dan SIP-nya itu. Sebenarnya siapa kayak gitu? Itu ada nggak model yang lain seperti model di luar gitu ya dengan kolegium, tidak semua dengan DID dan sebagainya yang seperti itu. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita melihat seperti ini, kita lihat dari proses politiknya ternyata tidak transparan, pemerintah sepertinya
lebih kepentingan kepada ini. Kemudian internal dari teman-teman di stakeholders, rumah sakit, dokter, perawat, birokratnya, administrasinya, dan sebagainya, itu seperti apa. Kemudian pelayanan masyarakat, rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah tapi baik, itu juga sangat penting karena itu masuk di dalam konstitusi kita, tujuan negara di dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang mensejahterakan rakyat. 3 biasanya dalam pemilu. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 lapangan pekerjaan. Itu utama di dalam bernegara. Nah, ini pendidikan juga sudah nggak jelas. Kesehatan sekarang diobok-obok dengan segala macam seperti ini. Tapi ini waktu kita sekarang untuk bermuhasabah. Artinya kita kembali lagi mapping apa persoalan sesungguhnya, diurai satu persatu, dan kemudian Undang-Undang Ciptaker mereka sudah berhasil, lapangan pekerjaan untuk asing dibandingkan untuk warga anak bangsanya sendiri. So what? Terakhir, apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya how to do lobbynya, demonstrasi itu untuk mensupport lobbynya. Jadi jangan, saya nggak rela kalau dokter-dokter yang luar biasa ini harus mogok yang kemudian itu berdampak kepada kesehatan rakyat, pasien dan sebagainya, karena harus perjuangkan ini. Makanya harus diajak dosen nggak apa-apa ya, untuk opinion leaders. Jadi opinion leaders diajak juga untuk roadshow itu, DPR, Presiden, MPR, DPD, Pemda, karena beberapa hal melalui Pemda. Nanti bikin model sukses di Pemda-Pemda. Jadi jangan, kalau kita tidak mampu membuat secara nasional, bikin model sukses hubungan ID dengan Pemda, kemudian kesehatan, semuanya lah dilokalisir gitu ya Pemda-Pemda. Kemudian rakyat diajak berjuang juga, dan nanti stakeholdersnya mana? Para aktivis diajak ngomong, biasanya ngomong lingkungan, ngomong kesehatan itu utama. Pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Ya, jadi harus punya juru bicara, opinion leaders, tidak hanya di kalangan dokternya saja, tapi juga lain. Karena di Indonesia ini juga pusing antara dokter versus farmasis. Ya, dulu kan saya kalau mengkritik dokter, iya dokternya ada Toyota Silin, ada Alphard Silin, ada ini. Oh enggak Bu, sekarang kayak gitu. Oh ya, itu berarti yang ngomong teman saya yang farmasis. Kebetulan saya, anak saya juga ada yang farmasis juga. Siapa penguasa obat di Indonesia atau di dunia? Ya, termasuk COVID itu related tuh yang namanya oligarki obat di seluruh dunia. Mereka lah yang untung. Kita yang untung karena mereka kolusinya dengan politisi. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua. Masya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para nakes, para dokter-dokter, jangan demonstrasi yang inilah. Kita bikin kelompok kecilnya untuk menggedor pintu-pintu anggota DPR yang 575 itu. Kalau perlu menggedor pintu istana, bukan kalau perlu, wajib hukumnya untuk pintu istana. Kalau menterinya tidak mau dengar, maka kita bisa pergi ke presidennya. Mudah-mudahan di malam keberapa ini Ramadan ya, mendapatkan Lailatul Qadar, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ya, jangan lupa nanti malam iktikaf, kemudian berdoa, salah satunya insya Allah doanya tentang cita-cita, keinginan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di dunia kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan dari rakyat dan bangsa ini diijabah oleh Allah. Kalau salah mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Husnul Mariah. Ya, Ibu tadi sudah cukup dapat masukan ya. Di rumah ada dokter ya Bu ya. Ada dokter yang diskusi tiap hari di meja makan. Jadi informasi ini diskusi tiap hari di meja makan. Tapi ini isu tentang SSB juga. Waduh, ini isu tentang bagaimana dokter-dokter daerah tidak bisa upgrade dengan ilmu baru. Jadi pasiennya diajarkan dengan ilmu yang 20 tahun lalu dan sebagainya. Udah
Iya, artinya tapi tidak ini Bu Husnul, masyarakat banyak itu tidak terinfokan seperti Bu Husnul Maria secara cukup. Malah banyak mungkin saya dekat-dekat aja saudara famili yang bukan dokter menanyakan ada apa sih ribut-ribut dokter. Nah, tidak cukup mendapat informasi. Tapi kawan-kawan mengatakan perjuangan untuk ini untuk mempertahankan undang-undang mereka masing-masing seperti perawat tadi, bidan dan sebagainya itu sudah lama. Mereka khawatir sekali undang-undang itu dihapus. Dan upaya-upaya untuk bertemu dengan anggota DPR, dengan pemerintah itu saya sudah mencatatnya dan juga dalam laporan saya itu sudah ratusan kali, mungkin ribuan kali. Dan ini kelihatannya jalan terus gitu. Jalan terus. Tadi Ibu mengatakan tanpa partisipasi yang cukup dari masyarakat dan stakeholdernya. Nah di chat itu banyak Bu. Nah kalau sudah begitu bagaimana nih? Ini kawan-kawan PPNI mau tanggal 19 mau aksi, saya nggak jelas aksinya apa. Tapi di chat mengatakan kalau sudah begitu, sudah digedor sini, digedor sana, tidak juga apakah dosa kalau demo itu di chat banyak sekali. Bu Husnul mungkin bisa menanggapi. Ya, silakan Bu. Bagi-bagi kerjaan lah. Yang jelas pasiennya jangan ini. Kan masih ada membuka pintu. Oh pasien pasti. Kalau pasien pasti sumpah ya itu. itu aja. Maksudnya itu ya sumpah, saya ginilah. Anda itu sudah sekolah dokter itu kan susah banget gitu ya. Udah kayak gitu terus-menerus dengan segala macam ini. Masih tetap disuruh demo hanya untuk, bukan hanya, maksudnya dalam menyampaikan kepentingan-kepentingan yang sangat penting bagi kepentingan bangsa. Ya, makanya tetap digedor itu terus. Makanya diajak. Jadi modelnya itu membawa yang disebut opinion leaders, diajak, digandeng semuanya. Jadi digandeng teman-teman yang YouTuber, teman-teman yang influencer, teman-teman. Ya jadi jangan buzzer rupiah.